بجلالك وكمالك على ذهن عبادك واشرف عبادك أسد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الإله ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد
Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha, barakah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa, sebelum kita memulai ta'lim, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan Fatihah ini untuk orang-orang yang telah mewakafkan masjid ini, yang telah membantu pembangunan Masjid Nurul Hidayah, untuk guru-guru kita, orang tua kita, sanak famili kita, bil khusus jamaah Masjid Nurul Hidayah yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan bagi mereka yang masih hidup, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam kehidupannya. Bagi saudara-saudara kita, jemaah kita yang hari ini sakit, bil khusus jamaah Masjid Nurul Hidayah, yaitu Bapak Sujarwo yang masih dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, dan juga Bapak Haji Mahmud, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, dan juga untuk seluruh keluarga kita, sanak famili kita yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Dan bagi keluarga kita yang hari ini dalam kesusahan, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar bagi kesusahannya. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin shalihah wa ila hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah khususan diwali hadzal kitab wa ila ruhi mustajimaka wa ila hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa ajaba naf'a bihi wa bi barakatihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid darain. Amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam asyaddul a'mali ay as'abuha wa asqaluha thalathun zikrullah ta'ala ala kulli halin ay fi kulli zamanin wa makanin, wa muwasatul akhi ay muawanatuhu min malika, wa insaful faqiril ba'isi min nafsika ay ij'al nafsaka khadiman lil muhtaji alladhi asabahu bu'sun aw shiddatun ila akhirih. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini 4 minggu saya baca baris ini belum selesai. Kenapa kemarin kita bahas pertanyaan dari Bapak Haji Ibrahim, dan itu satu bahasan full, ya, full berkaitan dengan bagaimana keadaan orang muslim yang meninggal dunia, dan juga keadaan orang kafir yang meninggal dunia berdasarkan hadis Nabi dan juga ayat Al-Quran. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita. Kata Nabi, asyaddul a'mal, amal yang paling berat itu ada 3. Yang pertama, zikrullah ta'ala ala kulli halin, ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan, setiap waktu dan setiap tempat. Sangat berat dan sudah saya jelaskan. Yang kedua adalah muwasatul akhi ay muawanatuhu min malik,
menolong saudaranya dengan hartanya. Satu perkara yang sangat berat adalah ketika ada saudara kita yang kesusahan, lalu datang sama kita minta tolong. Kalau kesusahannya misalnya betulin lampu atau ganti lampu yang rusak, itu gampang. Tapi kalau yang datang itu susah, pinjem duit, gak punya beras, kemudian macam-macam lagi, pengen bayar utang, kelilit utang online, yang semakin hari utangnya itu semakin bertambah kalau nggak dibayar. Ditelepon sana sini, temennya ditelepon, keluarganya ditelepon, pimpinannya ditelepon. Kalau kita kelilit utang online, datang sama kita tuh. Bagaimana kira-kira kita mau bantu apa enggak? Ini persoalan berat, sangat berat bahkan. Kata Nabi, asyadul amal, sangat berat apabila kita membantu saudara kita dengan harta kita. Kenapa berat? Karena itu berkaitan dengan sesuatu yang kita sayang. Harta yang kita punya dari hasil kerja kita sehari-hari. Kemudian datang orang, ada yang minjem, ada juga yang minta. Kita ngeluarin itu berat, luar biasa. Makanya ada orang yang langkahnya itu Allah kasih ringan ke masjid, Allah kasih ringan melaksanakan sholat, tapi begitu berkaitan dengan hubungan sosial, orang minta bantuan, beratnya minta ampun. Dan sebaliknya, ada orang yang mudah tangannya, yang dermawan tangannya. Kalau orang minta bantuan 50.000, dikasih 100.000. Minta bantu 1 juta, dikasih 5 juta. Ada yang ringan tangannya, tapi berat melaksanakan sholat. Ada juga model kayak gitu. Ada juga yang sholatnya rajin, bantuin orang juga rajin. Tuh ada orang model kayak gitu tuh. Ya. Jadi membantu saudara kita yang kesusahan dengan harta kita itu sangat berat, luar biasa. Termasuk misalnya membantu saudara kita yang kelaparan dengan memberi makan kepada orang tersebut, itu juga berat. Membantu minum juga berat. Hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang kita sayang, kita kasih orang, itu sesuatu yang sangat berat. Dan itu kalau bisa kita lakukan dengan rasa ikhlas, dengan rasa penuh tanggung jawab, dengan rasa bahwasanya harta yang kita punya ini amanah. Kalau udah dibiasain, gampang. Awalnya susah. Ya saya lagi batuk ini, pokoknya apa namanya ya, gatal banget ini. Tadi siang mau saya WA, kakak mau ngaji, nggak usah ngaji dulu. Cuma ya, kenapa ya? Ini bahasan nggak tuntas-tuntas kalau ditunda-tunda. Makanya biarin dah. Kita jangan kopi. Saya udah minum 12 kali. Hari ini 12 ya. Dan itu bukan ini. Jadi membantu saudara kita dengan harta kita yang kita miliki, menolongin itu sangat berat. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, itulah ibadah yang paling bagus. Kenapa? Idkhulus surur ala qalbil mu'minin. Idkhulus surur ala qalbil mu'minin. Memberi, memasukkan sesuatu yang membuat orang muslim atau saudara kita itu senang. Apalagi kalau kita memberinya, memberi makan, memberi minum kepada saudara kita yang memang kelaparan atau juga kehausan, itu pahalanya luar biasa. Dalam satu kitab disebutkan, ini saya mulai nyontek di kitab ini, saya tulis saja. Warada diriwayatkan, anna man at'ama akhahu hatta yushbi'ah. Siapa saja orang yang memberi makan kepada saudaranya sampai dia kenyang, wasaqahu minal ma', ngasih
kasih makan sampai kenyang, kasih minum sampai dia puas. Kalau kasih makan biasanya ada tamu datang, itu nggak pernah kita nawarin mau makan apa, enggak. Kenapa? Karena lalu kita terbatas. Kalau minum pasti ditanya mau minum apa, kopi, susu, es. Kalau makan enggak. Kenapa? Terbatas soalnya. Kalau minum banyak, gitu kan? Air putih aja. Begitu kita kasih air putih, lah ini bukan air putih, apa? Air bening, gitu. Air putih susu. Gitu. Nah, jadi siapa saja yang ngasih makan saudaranya, siapa saudaranya? Saudara dalam pengertian satu darah, saudara seagama, saudara sebangsa, yang penting saudara. Siapa saja yang ngasih makan saudara sampai dia kenyang, ngasih minum sampai dia puas, ab'adahullahu minan nar, maka Allah akan jauhkan dirinya dari siksa api neraka. Sab'a khanadiq, 7 parit. Ma baina kulli khandaqin masyiratun mi'atis amin. Jarak antara satu parit dengan parit yang lainnya, kan 7 parit, itu sejauh perjalanan 100 tahun. Kira-kira kalau kita jalan 100 tahun itu semana kita? Luar biasa. Ngasih makan orang yang lapar, ngasih makan orang yang haus, yang lapar sampai kenyang, yang haus sampai dia puas. Pahalanya jauhin kita dari siksa api neraka. 7 parit, satu paritnya berjarak 100 tahun perjalanan. 1 hari perjalanan, kira-kira sampai nggak dari sini ke Bekasi? Sampai kali ya? Nah, kalau tahu tanya Didin dah. Didin yang sering jalan tuh, jarak dari sini ke Depok berapa lama dia jalan? 2 jam misalnya, kan ada 24 jam. Nah, dari sini ke Bogor mungkin sampai kali ya, itu baru sehari. Bagaimana dengan 100 tahun? Jadi pahalanya luar biasa. Makanya orang ketika Ramadan itu berlomba-lomba. Apa yang berlomba? Siapa yang mau ngasih makan orang berbuka puasa? Orang yang berbuka puasa udah pasti lapar banget, udah pasti haus banget. Gitu. Makanya banyak orang menyediakan makan untuk berbuka. Itu gampang banget di bulan suci Ramadan. Kenapa? Pahalanya besar, berlipat ganda. Lalu apakah di selain bulan Ramadan itu tidak besar pahalanya? Besar. Itu besar. Coba misalnya, saya apa? Besok hari Minggu malam ini itu ada pengajian sekali kan ya. Makanya saya tanggung, keren itu. Makanya saya tanggung. Walaupun cuma dikasih lontong, beli lontong 50 biji, satu lontong harga ini berapa? 1.500, 75.000 cuma, ya, 75.000. Begitu orang yang makan seneng. Kira-kira, itu pahalanya satu orang saja itu 7 parit. Bagaimana kalau yang makan banyak? Makanya terkadang kita ini lebih mementingkan ibadah yang kaitannya vertikal, artinya ibadah yang berhubungan dengan Allah langsung. Tapi ibadah yang berkaitan dengan sosial, dengan kemasyarakatan, itu susah banget. Susah. Ya. Hari ini ya di grup kita ada 2 nih. Ya saya mau jujur aja. Berkaitan dengan ibadah sosial. Siapa? Kita pengen nolong Didin. Ya, itu udah berapa lama tuh? Udah berapa lama? Hampir seminggu. Ya kan, hampir seminggu itu nih. Saya lihat jalan masih dikit ya. Itu 20.000 aja, 10.000 aja, gak jadi masalah. Gitu. Yang penting ada ibadah sosial. Gitu. Begitu juga di grup lain. Saudara kita lagi di rumah sakit tuh. Sakitnya nggak main-main ya kan, jantung, gitu kan. Sebenarnya dia nggak perlu duitnya, apalagi dikasih makan kagak. Kita beli jeruk kagak dimakan. Gitu. Tapi itu rasa empati kita sama saudara kita. Dan itu susah, berat luar biasa. Tapi kalau udah biasa, ringan aja, gitu.
kita sama saudara kita aja berat, sama saudara kita aja berat. Mau saudara sekandung atau mau saudara seiman, apalagi kalau orang musuh kita coba. Ada orang benci sama kita, tiap hari fitnah kita, ngatain kita terus, atau jelekin kita terus. Kira-kira kalau dia susah, ya, nggak makan sehari, itu dibantuin nggak kan? Agak syukurin lapar gitu lah. Biasanya begitu. Sama saudaranya kita gimana dengan orang yang musuh kita? Berbeda dengan Rasulullah SAW. Dengan orang yang saudara saja dia bantu, apa namanya? Dengan musuh saja dia bantu, apalagi dengan saudara sendiri. Pernah diceritakan ketika Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar berkata kepada istrinya Aisyah, adakah perbuatan yang belum pernah aku lakukan meniru Rasulullah? Kata Aisyah, ada ya Abi, ada satu perbuatan yang belum pernah aku lakukan ngikutin Rasulullah. Apa itu? Rasulullah itu kalau pagi di pasar, di pasar itu ada orang buta pojokan, dan dia selalu memberikan makan, nyuapin orang buta tersebut. Di Madinah. Oh gitu? Iya. Ini sejak Rasulullah meninggal tuh mungkin orang buta lagi nungguin tuh, lagi nungguin Nabi yang biasa ngasih makan. Akhirnya besoknya dia pergi tuh kemana? Ke pasar pojokan Madinah, cari orang buta. Ketika ketemu dengan orang buta, dia mau ngasih makan, kasih tahu, saudara, pokoknya jangan pernah kamu itu percaya dengan Muhammad. Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu pembohong, itu orang buta yang dikasih makan oleh Nabi, selalu menghina Nabi, memfitnah Nabi, menjelek-jelekan Nabi. Begitu Abu Bakar sampai begitu, didengar begitu, nyuapinnya kira-kira gimana? Wah, mau gimana itu? Orang buta itu bilang, siapa kamu? Saya seperti orang yang biasa memberikan kamu makan. Oh tidak, yang biasa memberikan aku makan itu ngasih makannya lembut. Kemudian tidak banyak aku mengunyah, karena sebelum aku makan itu makanannya sudah diumpukin, dijadikan empuk, sehingga aku tidak susah untuk mengunyah. Kamu pasti bukan orang yang memberikan aku makan setiap hari. Akhirnya bakar kamu. Memang aku bukan orang yang memberikan makanmu setiap hari. Aku adalah sahabatnya, sahabat orang yang memberikan makan kepadamu setiap hari. Tetapi orang itu telah meninggal beberapa hari yang lalu. Nangis. Lebih terkejut lagi ketika dibilang bahwa orang yang memberikan makan setiap hari kepadamu adalah orang yang setiap hari kau hina, kau caci maki, kau sebut penyihir, kau sebut pembohong, kau sebut pendusta. Dia adalah Muhammad Rasul. Makin sedih lagi, ya, makin sedih. Akhirnya karena dengan akhlak Nabi, langsung saja dia mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Itulah baginda Muhammad SAW. Dengan orang yang memusuhi, dia baik, dia kasih makan. Apalagi kalau yang datang saudaranya. Kan pernah suatu ketika ada orang datang pada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, saya ini telah melakukan dosa besar. Dosa apa yang kau lakukan? Saya telah berhubungan suami istri di siang hari di bulan suci Ramadan. Kata Rasulullah, nggak sampai begitu kali. Benar ya Rasulullah? Ya sudah, kamu bebaskan budak. Kata orang itu, saya nggak punya budak. Ya udah kalau gitu puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Yang sebulan aja saya langgar, apalagi 2 bulan. Ya. Kalau gitu kasih makannya 60 orang pakai miskin. Di daerah saya miskin, saya tentu orang miskin nggak bisa ngasih makan. Akhirnya Rasulullah ke kamar ngambil keranjang,
orang fakir miskin di daerah kamu, apa kamu? Di daerah saya yang paling miskin ya Rasulullah. Saya yang paling miskin ya Rasulullah. Ya udah bawa pulang, kasih makan keluarga. Orang yang datang kesusahan ngakui masalahnya, enggak dimarahin malah dikasih. Itu Rasulullah. Kalau kita sama saudara kita, terkadang ini fakta, ada orang yang begitu baris, kalau bahasa Betawi baris siapa ya? Baik banget sama orang lain. Orang lain datang minta bantuan dikasih. Apa saja kalau orang lain datang kasih, dihormatin. Tapi begitu saudaranya, adiknya, kakaknya, atau masih ada hubungan darah datang padanya minta bantuan, berarti kamu. Apalagi bininya. Begitu misalnya lah, yo siapa yang mau nyumbang masjid Darul Hidayah? Tunjuk tangan, 5 juta, 2 juta, 3 juta. Begitu bininya minta beli sesuatu, kagak ada duit. Banyak kayak gitu. Saya banyak orang tuh ngomong sama saya, dia kalau mau orang baik sebenarnya, tapi kalau bininya sendiri amal mulutnya minta ampun. Nah, ini jangan begitu. Sama saudara kita, sama keluarga kita harus jauh lebih baik daripada dengan orang lain. Dan itu ibadah yang paling sulit. Ya, ibadah yang paling sulit adalah memberikan pertolongan kepada saudara kita dengan harta kita sendiri. Itu sangat berat. Tapi kalau yang sudah terbiasa, insya Allah itu akan mudah untuk dilakukan. Dan kata Nabi Muhammad SAW, kalau ada orang misalnya nggak peduli dengan saudaranya, ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sendiri sama seperti dia mencintai dirinya sendiri. Artinya tidak beriman atau imannya itu kurang sempurna. Kalau seandainya kita menyukai sesuatu, ya, kemudian ada saudara kita kasih sesuatu yang lain. Contoh, ini ada kurma harga 50.000 sekilo, ada kurma yang harganya 100.000 sekilo. Kira-kira kita lebih suka yang mana? Yang 100.000 sekilo karena lebih enak. Begitu saudara lihat, yang disuguhi yang mana? Yang 50.000 sekilo atau 100.000 sekilo? 50. Kalau begitu iman kita masih belum sempurna. Tapi kalau kita ngasih yang kita suka, ya, itu iman kita sudah hampir sempurna. Kenapa? Karena itu tolak ukurnya kita adalah bahwa kita itu mencintai saudara kita sama sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Bahkan dalam hadis di kitab Adabul Mufrad, Al-Adabul Mufrad yang belajar hari Jumat dengan Kiai Fauzi Baresi, tar ketemu tuh, ya, hadis di nomor hadis 112, ya, nomor hadis 112 masih lama nanti. Laisan mukmin, bukan dianggap orang mukmin, alladzi yashba'u wa jaruhu ja'in, orang yang kenyang sementara tetangganya lapar. Tidak dianggap beriman, bukan perilaku orang beriman, orang yang dirinya kenyang tapi tetangganya lapar. Sampai sebegitunya itu Nabi Muhammad SAW. Apalagi ada hadis yang mengatakan kurang sempurna iman seseorang, dia tidur dalam keadaan mulutnya kenyang, sementara saudaranya atau tetangganya tidur dalam keadaan mulut kosong. Luar biasa pergaulan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW agar kita membantu sesama. Jangan sampai kita ini mementingkan diri sendiri. Hadirin yang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi banyak juga orang yang mudah dibantu, ditolong, ya, melunjak, ada.
udah dibantu, ditolong, melunjak lagi juga. Kita udah nolong nih, ya, malah melunjak. Artinya jelekin orang yang membantu dan lain sebagainya. Ada orang datang saudara kita, mengungkapkan kesusahannya, kita iba punya rasa empati. Lalu karena rasa empati dengan saudara, akhirnya kita bantu. Misalnya minjem duit, dibantu nih. Udah dibantu. Mau ulangin 2 tahun, gak apa-apa, 2 tahun, 3 tahun, gak apa-apa. Begitu pas hari hanya agak nomor-nomor, nah itu muncul namanya. Ya. Kalau kita dibantu sama orang, jaga perasaan orang yang membantu. Kalau kita dikasih makan sama orang, jaga perasaan orang yang ngasih makan. Karena suatu ketika Rasulullah SAW ini akhlaknya luar biasa. Ada orang miskin, sangat miskin, tapi dia pengen ngasih hadiah ke Rasulullah. Orang miskin pengen ngasih hadiah. Kalau orang kaya ngasih hadiah wajar, ya kan? Ini orang miskin pengen ngasih hadiah. Dia bekerja di kebun anggur. Kalau dulu bayarannya biasanya, kalau bekerja di kebun anggur, bayarannya apa? Anggur juga. Ya. Dikasih anggur lah banyak. Lalu dia pengen ngasih Rasulullah semangkuk anggur, segenggam anggur. Dibawa itu semangkuk anggur atau segenggam anggur ke hadapan Rasulullah. Saat itu Rasulullah sedang bersama sahabatnya. Begitu datang, ya Rasulullah, aku bawakan anggur. Ini hasil aku kerja, aku dapat upah. Silakan kau makan. Orang itu berharap sekali bahwa Rasulullah bisa makan anggur. Akhirnya Rasulullah makan anggur. Ketika dia makan nih, itu wajah orang yang ngasih senangnya minta ampun. Karena Rasulullah melihat wajah orang senang, dia makan lagi. Dia makan lagi sampai habis. Padahal di sampingnya itu, di telinga di siapa? Sahabat. Dalam hati sahabat, ya Rasulullah makan sendiri, saya akan dibagi-bagi. Gitu. Sampai habis, orang yang ngasih itu senang luar biasa. Karena senang, katanya, terima kasih Allah, engkau telah memakan anggur dan aku beri. Iya. Orang itu pergi, sahabat nanya, ya Rasulullah, kamu gimana sih? Kamu kan dikasih anggur tadi. Iya. Kok nggak nawarin kita? Nggak biasa-biasanya. Biasanya kalau ada makanan, dikasih makanan kita dikasih. Kata Rasulullah, kamu lihat nggak wajah orang yang memberikan aku anggur ketika aku makan anggur? Iya, senangnya luar biasa. Itulah anggur yang aku makan dari pertama sampai akhir itu asam banget, asam luar biasa. Aku khawatir kalau seandainya aku tawarin kalian untuk makan, kalian akan menampakkan wajah yang tidak suka terhadap buah yang kamu makan, dan itu akan menyakiti orang yang memberi. Makanya aku tidak nawarin engkau makan anggur yang asam. Oh begitu. Tuh latih Rasulullah dikasih, tapi dia nggak menghina, malah apa? Menyenangkan orang. Gitu. Nah, oleh karena itulah siapa saja yang dikasih makan, dikasih bantuan, jangan nyakitin orang yang ngasih bantuan, atau jangan mengecewakan orang yang ngasih bantuan. Kenapa? Kalau kita datang lagi kepada orang tersebut minta bantuan, lalu pada bantuan pertama kita nyakitin, saya yakin 100%, 1000% Anda tidak akan ditolong lagi. Benar benar. Ini kita kasih makan. Begitu kasih makan, makanan kagak enak. Dikasih bantuan, makanan kagak enak. Begitu dia datang lagi, kasih air putih aja. Gak dikasih makan, kenapa? Karena yang pertama ketika dikasih makan, dibilang kagak enak. Tapi akhlak Rasulullah luar biasa. Dikasih makan, dikasih buah yang asam, tidak menampakkan rasa atau wajah yang bahwa dia kecewa makan buah asam. Senang. Kenapa?
Kenapa? Ingin menyenangkan orang yang ngasih hadiah. Makanya kita kalau dikasih hadiah, terima aja. Ya. Kenapa? Karena menerima hadiah itu menyenangkan orang yang ngasih hadiah. Walaupun misalnya hadiah nggak suka, kita kasih, terima aja. Nanti di luar kita kasih orang nggak apa-apa. Gitu. Ini kita nih, kalau dikasih berkat, ambil aja berkatnya. Ya. Kadang kita dikasih 3 berkat, Ustaz dikasih 3, kasih 2. Emang makan semua di rumah? Kagak, asli kagak. Gitu. Kita bawa, kita ada orang kita kasih. Karena di rumah kita butuh apa pun, butuh cuma 1. Gitu. Apalagi dulu anak saya pesantren semua, cuma 2, dikasih berkat 3, bingung ngasihnya. Pulang udah malam, kalau masih ada orang muda enak. Pulang ada orang muda, tinggal ngasih aja. Kita bawa cuma 1, karena yang kita makan cuma 1. Gitu. Untuk nyenangin orang yang ngasih, kita ambil saja. Gitu. Ya. Makanan kita ambil, tapi jangan sampai makanan itu mubazir. Kita ambil tapi nggak dimakan. Gitu. Tapi kalau buruhan saya ambil, karena daya tahan lama, gitu kan? Daya tahannya lama. Kalau nasi itu paling daya tahan cuma semalam gitu. Kalau nggak dimakan, nasi. Makanya kalau misalnya ada yang dikasih berkat banyak, kemudian misalnya itu diperkirakan nggak bakal habis di rumah, masih orang yang mungkin hari itu membutuhkan makan. Ya. Dan ada juga orang yang sama saudaranya sendiri itu susah sekali ngasih tolong. Ini bahaya luar biasa ya. Kalau ada saudara sendiri kita sebenarnya mampu ngasih pertolongan, tapi kita nggak ngasih pertolongan, itu hukumannya nanti itu berat luar biasa. Kalaupun misalnya kita ini ahli ibadah, ya, ahli ibadah, dikenal masyarakat ahli ibadah, tapi begitu saudara datang nggak ngasih tolong, padahal kita mampu untuk menolongnya, maka azabnya luar biasa. Dan itu pernah saya ceritakan dulu. Ada seorang yang pergi haji, kemudian karena dia pengen pergi haji, duitnya banyak nih, dititipin deh tuh duit sebanyak 100 dinar, 1000 dinar kepada seorang yang amanah dan dianggap orang itu baik. Kenapa rajin ibadah? Dititipin. Udah dititipin, selesai haji dia pulang ke rumah, ada tuh orang yang dititipin. Ternyata orangnya udah meninggal dunia. Dia tanya ahli warisnya, adakah ayahmu, bapakmu menitipkan uang? Karena saya menitipkan uang 1000 dinar kepada ayahmu. Tidak ada. 1000 dinar itu gede banget itu duitnya. Akhirnya dia ke ulama, menceritakan persoalan. Kata ulama, nanti malam kamu datang itu sumur Zam-Zam, kamu teriak, kamu panggil tuh orangnya, nama si Fulan, bin Fulan, ya. Kalau seandainya dia nyaut, tandanya orang itu ahli surga. Nah, kalau dia yakin orang baik kan, ahli ibadah, pergilah ke sumur Zam-Zam. Ya Fulan bin Fulan, ya Fulan bin Fulan, assalamualaikum ya Fulan bin Fulan. Kagak nongol juga. Besok paginya dia datang ke ulama itu. Wahai ulama, saya sudah panggil 3 kali ucapin salam, tapi orang itu nggak nongol-nongol di sumur Zam-Zam. Kata ulama itu, nah pasti dia bukan ahli surga itu. Tapi dia orang baik. Ya kelihatan mungkin orang baik. Coba kau pergi deh ke Yaman. Di Yaman itu ada sumur namanya Barhu. Ya, itu sumur yang dikenal dengan namanya lubang-lubang neraka jahanam. Pergi ke sana, panggil deh. Dia pergi ke sana. Ketemu dengan sumur itu, dia panggil, ya assalamualaikum ya Fulan bin Fulan. Sekali aja nongol. Iya, kenapa ya? Nah, saya nitipin duit 1000 dinar sama kamu. Taruh di mana? Saya kubur di rumah saya. Di sini. Nah, ya udah, terima kasih. Oh iya, kenapa kamu masuk ke dalam lubang neraka? Padahal kamu orang baik. Kata dia, memang saya ini ahli ibadah, banyak dekat dengan Allah.
akibat itulah Allah menghukum saya, memasukkan saya ke dalam neraka jahanam. Cuman gara-gara begitu tuh, nggak nolong saudaranya, gitu. Nggak nolong saudaranya, memutuskan tali silaturahmi. Mudah-mudahan kita akan masuk orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik, baik terhadap keluarga kita, baik terhadap saudara-saudara kita yang seiman, seagama maupun yang sekandung, pokoknya saudara kita. Dan sehingga kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kelak Allah bebaskan kita dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin.